Bab 31. Tangisan ibu yang belum dikenal. Beberapa menit dalam perjalanan, Chan kini sudah sampai di depan Alfamart. Di sana dia terlihat santai walaupun sesekali lihat kiri kanan yang berharap kedatangan Ibu Tiara. Chanari melihat jam tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 10.15 menit. Namun seseorang yang ia nanti-nantikan kedatangannya belum juga datang, hingga rasanya ia memilih ingin pulang. Namun ketika hendak ia mau pergi, sebuah sapaan yang ia nanti-nantikan terdengar juga. "Kamu mau kemana?" tanya Ibu Tiara. "Oh, Tante," seraya melihat ke arah suara itu. "Gak, aku cuma sekedar berdiri aja Tante." "Boleh duduk di sini?" tanya Ibu Tiara sambil tersenyum. "Boleh Tante," Chan sambil tersenyum. "Kamu kesini sama siapa?" tanya Ibu Tiara saat melihat Chan yang hanya sendirian. "Sendiri aja Tante." "Tante suka minum apa? Sekalian kita makan siang," tanya Chan sambil menatap restoran yang tidak jauh dari Alfamart itu. "Gak usah repot-repot nak," jawab Ibu Tiara sambil tersenyum. "Gak apa-apa Tante, aku yang traktir." Ibu Tiara hanya tersenyum melihat kepolosan di wajah Chanari, atau lebih tepatnya di wajah menantunya, dan dia pun mengangguk, sambil melihat restoran yang lebih mewah dari restoran yang hendak diajak oleh Chanari. "Kita makan di sana aja," Tiara sambil tersenyum. "Oh, Tante orang kaya ya?" "Karena restoran di sana kebanyakan orang kaya yang berkunjung," perkataan Chan terdengar sedikit terkejut. Lagi-lagi Ibu Tiara hanya tersenyum mendengar kepolosan Chanari. Dan saat menuju restoran itu Chan menumpang di mobil Ibu Tiara. Hanya terhitung beberapa menit mereka sudah sampai di restoran itu. "Kamu mau pesan apa?" tanya Ibu Tiara sambil tersenyum. "Ibu mau pesan apa? Hari ini aku yang traktir." Maksudku suami aku yang traktir. Karena aku pakai kartu kredit suami aku." Chan tersenyum, merasa bangga hingga menawari untuk hari ini dia yang traktir. Ibu Tiara memilih untuk tidak banyak protes, dia menganggukkan kepalanya. Saya pesan udang sambal," jawab Ibu Tiara sambil tersenyum. Entah secara kebetulan atau sengaja, seolah-olah dia udah banyak tahu tentang kesukaan Chanari. Mendengarkan perkataan Ibu Tiara, Chan melongo. Karena udang sambal merupakan makanan atau lauk kesukaannya. Dan juga suaminya setelah mereka udah nikah. Selintas ia memperhatikan wajah Ibu Tiara dengan serius. "Wah, ternyata bukan cuma wajah Tante aja yang hampir mirip dengan suami aku ya. Makanan kesukaan kalian juga sama." Chanari belum menyadari kalau praduganya itu benar tentang kemiripan wajah Ibu Tiara dengan suaminya. "Sepertinya Tante harus ketemu sama suami aku. Dia mirip banget sama Tante. Hanya saja mata suami aku tuh sableng. Kalau mata ibu kagak." Mereka pun mulai menikmati makan siangnya, dengan beberapa obrolan biasa. Dan kali ini Ibu Tiara mencoba menyelidiki tentang status kedua pasangan yang dijodohkan itu. "Bagaimana dengan pernikahan kamu sama suamimu?" "Biasa aja Tante. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Untuk hal-hal seperti ini pun jarang-jarang dia ada waktu," perkataan Chan terdengar mengeluh. "Sabar nak, semua pastinya ada waktu yang terbaik." Tiara memberi semangat dan dukungan kepada menantunya, sambil mengingat pernikahannya dulu yang kurang diperhatikan sama Harry. "Tapi kayaknya yang harus sabar itu suami aku Tante. Karena aku kadang mengganggu dia walaupun hanya melalui telepon di saat dia sedang sibuk bekerja."
yang tak ada habis-habisnya berurusan dengan dokumen-dokumen di kantor. Ibu Tiara hanya tersenyum mendengarkan perkataan Canari. Andai saja dulu tidak ada keegoisan di antara mereka suaminya, pasti saat ini dia sedang menikmati hari tuanya dengan bahagia. Genangan air mata pun mulai terlihat di mata Ibu Tiara. Ibu kenapa bersedih? Tanya Chan sambil mendekati kursi Ibu Tiara yang kebingungan melihat kesedihan itu. Oh, ganak Ibu Tiara menguatkan batinnya. Ibu cuma teringat aja dengan anak saya yang sudah lama. Innalillahi. Saya turut berduka cita, Bu. Perkataan Ibu Tiara langsung dipotong Canari. Bukan begitu, Nak. Anak saya masih hidup. Hanya saja kami udah berpisah lebih dari 20 tahun. Dan saat ini saya hanya bisa memperhatikan dia dari jauh. Pasti sekarang dia udah bahagia dan udah lupa wajah saya. Curhat itu pun berhasil membuat mata Ibu Tiara menetes air mata. Kok bisa gitu, Bu? Itu namanya anak durhaka. Kalau aku ketemu sama anak ibu, pasti aku kutuk dia. Chan menyemangati Ibu Tiara yang sedang bersedih. Tiara hanya tersenyum di sela-sela air matanya yang menetes saat mendengar perkataan Canari yang begitu polos. Dia pria baik, Nak. Ibu yang salah. Ibu tidak perhatian samanya. Ibu hanya memikirkan perasaan saya sendiri. Sampai ibu meninggalkan dia. Perkataan itu pun masih ditemaini dengan tangisan yang terisak-isak. Ibu selalu berdoa. Semoga dia selalu dilimpahkan bahagia. Mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar tulus mencintainya. Lanjut ke bab berikutnya. Guys, izin sebentar dulu. Mas El ada kesibukan mendadak ini. Mohon dimaklumi.